Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang Bapak, Ibu, yang berkenan hadir dalam channel saya ini. Di sini saya Cynthia Ningtyas Sari dari Prodi Arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta akan menyampaikan sedikit tentang materi pelajaran atau mata kuliah perancangan tapak yang diberikan di semester 2 untuk mahasiswa arsitektur. Oke, di sini hanya introducing apa sih yang disebut dengan perancangan tapak itu. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Oke, introduction ya. Jadi apa sih perancangan tapak? Perancangan dengan pertimbangan dalam skala meso yang di dalamnya meliputi dasar-dasar landscaping dan rekayasa site, aplikasi dalam berbagai kasus perencanaan dan perancangan tapak, karakteristik iklim mikro, aplikasi perancangan pertanaman, metode rekayasa site, serta penerapan detail dalam tapak. Tapak itu seringkali kita sebut dengan site ya gitu. Jadi site yang akan dipakai meliputi site pada skala meso yang meliputi set bangunan sederhana dengan beberapa fungsi di dalamnya, sehingga memungkinkan adanya beberapa gubahan massa dengan luas tapak atau set berkisar antara 1.500 meter persegi sampai dengan 1.900 meter persegi. Jadi ini jumlah ini hanya berkaitan dengan tugas aja, tetapi dari apa namanya perancangan tapak itu sendiri itu sebenarnya berkait pada site di mana bangunan tersebut akan berdiri dalam kasus ini ya gitu. Oke. Lalu perancangan tapak sendiri itu apa sih tujuannya? Uh, ada 4 kurang lebihnya, yaitu memahami karakteristik tapak, teknis analisis dan dasar-dasar perancangan tapak, serta mampu mengaplikasikan dalam kasus perencanaan dan perancangan tapak. Lalu memahami faktor perancangan ruang luar, konsep land development, dan pengaruhnya terhadap bangunan. Mampu menerapkan sistem drainase dan utilitas tapak, memilih site dan menganalisa site dalam skala meso, serta mengolah iklim mikro dalam tapak. Mampu merancang sistem sirkulasi dan gubahan massa, merancang lanskap, merancang sirkulasi internal dan parkir, merancang detail paving material, walls, sculpture, fountains, and pools, serta menggambar detail lighting, seating, outdoor lecture area, tree planters, dan lain sebagainya ya. Ini nanti terkait dengan fungsi yang akan diberikan berikutnya. Oke, sebenarnya perancangan tapak ini sendiri ada goals dan outputnya. Mari kita bicara tentang goals dulu. Pertama, memahami pengertian dan lingkup perencanaan dan perancangan tapak, memahami teknik pemilihan tapak, memahami tapak melalui peta, memahami tahapan perencanaan dan perancangan tapak, memahami pengumpulan dan penstrukturan data, memahami teknik analisis, memahami faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan perancangan tapak, pengaruhnya terhadap bangunan, memahami penempatan kegiatan dalam tapak dan keterkaitannya. Lalu outputnya adalah 1. Memahami permasalahan sirkulasi pada tapak, 2. Memahami karakter site, memilih site berkontur yang berpotensi menarik untuk dikembangkan, mengolah kontur, 3. Mengidentifikasi permasalahan pada kondisi tapak, memahami dasar-dasar tentang analisa site, mampu menganalisis terhadap kondisi site-nya. 4. Memahami dasar pertimbangan dan proses perencanaan dan perancangan tapak pada skala mikro. Mampu mengalokasi kegiatan pada perencanaan dan perancangan tapak skala mikro. Mampu menyelesaikan tugas besar, membuat perencanaan dan perancangan tapak, perancangan bangunan multifungsi dengan beberapa gubahan massa di lahan berkontur, mampu menempatkan kegiatan dalam tapak dan keterkaitannya, konfigurasi massa, dan
orientasi bangunan, serta sistem sirkulasi tapak skala meso maupun mikro. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara tentang apa sih hubungannya dengan profesi kita atau profesi arsitek gitu. Kenapa arsitek harus sangat peduli dengan apa yang namanya perancangan tapak atau desain tapak. Oke, arsitek itu sangat lekat dengan pemahaman tentang yang disebut dengan rancangan bangunan gitu. Orang secara umum memahami bahwa arsitek merancang bangunan. Tetapi jangan dilupakan bahwa yang namanya rancangan bangunan itu selalu berada di dalam sebuah lingkungan gitu ya. Jadi di mana lingkungan tersebut saling terpengaruh dan dipengaruhi oleh yang namanya perilaku, ruang, dan persepsi gitu. Sehingga mau tidak mau arsitek harus memahami lingkungannya supaya dapat membangun rancangannya tersebut sesuai dengan perilaku siapa usernya, ruang, dan persepsi yang akan dibentuk atau yang akan diinginkan, sehingga apa yang dirancang oleh arsitek itu bisa saling mendukung dan bersinergi dengan lingkungan di sekitarnya. Oke, sehingga apa sih kalau secara disimpulkan, set planning adalah seni menata lingkungan buatan manusia dan lingkungan alam guna menunjang kegiatan-kegiatan manusia. Oke, di sini karena yang namanya bangunan itu terkait selalu tidak hanya bangunan ya, tetapi pekerjaan seorang arsitek itu selalu terkait dengan kegiatan-kegiatan manusia, di mana otomatis kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam sebuah lingkungan, baik itu lingkungan buatan maupun lingkungan alam. Oke, di sini dimaksud dengan lingkungan alam yaitu sistem ekologi, air, tanah, udara, energi, vegetasi, dan sistem kehidupan yang saling mempengaruhi. Lalu lingkungan buatan, bentuk kota yang terbangun, struktur fisik, beserta pengaturan ruangnya, pola, perilaku, sosial, politik, ekonomi, di mana konteks dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu berupa eksurban, suburban, dan maupun urban. Oke, semuanya itu antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan harus selalu selaras dan bersinergi. Itulah mengapa arsitek sangat perlu atau mahasiswa arsitektur sangat perlu untuk memahami yang namanya perancangan tapak, di mana kemampuan analisis kita, kemampuan analisis seorang arsitek itu dilatih mulai dari sekarang, sehingga bisa membuat sebuah rancangan bangunan yang saling mendukung, saling selaras, saling bisa bersinergi antara apa yang kita buat gitu dengan lingkungan alam maupun bagaimana kita mengolah bila lingkungan tersebut misalnya nih kurang baik gitu, sehingga kita membuat lingkungan buatan yang sebenarnya saling mempengaruhi juga dengan lingkungan alam. Sampai di sini dulu sementara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan materi berikutnya di lain kesempatan.